أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang kita kerjakan udah masuk setengah dari tarawih 1 bulan bahkan lebih. Udah malam yang ke-17. Lebarannya berapa hari lagi? Yang diingat sisanya 13 lagi. Ustaz, baju belum kebeli. Naskah udah ada naskah. Kalau orang dulu katanya deket-deket mau lebaran numpuk beras buat uli katanya. Kalau mau bikin sekarang masih kejauhan, nanti ulinya keburu panas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah malam diturunkannya Al-Qur'an 30 juz. Itu semua diturunin oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ke berapa itu? 7 yang paling dekat sama bumi. Nanti diturunin lagi berangsur-angsur selama 13 tahun masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal surah yang turun namanya surah Iqra. Ya, yang akhirnya itu ada kalimat wasjud waqtarib. Kalau ada imam baca wasjud waqtarib terus imamnya langsung sujud, jangan bilang subhanallah, emang ada sujud saja. Nanti protes lagi, ini imam aliran baru apa ya kalau pakai ruku. Jadi dia memang harus sujud karena ada wasjud waqtarib. Jadi nanti kalau Pak RT Bang Awi sholat baca Iqra ada wasjud waqtarib, sujud dulu, naik lagi ke atas, baru diem karena surahnya udah habis, baru ruku. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Ya, itu dalam banyak kitab dikatakan yang penting kita hidup, yang penting udah jadi orang Islam. Ya, nggak apa-apa nggak kaya, yang penting Islam. Pilih mana bu? Islam nggak kaya, apa kagak Islam tapi kaya banget? Pasti jawabnya yang lain. Iya, orang saya kagak kasih yang lain itu aja. Jawabannya pasti, Ustaz saya pengen jadi Islam juga pengen. Oh benceng. Iya. Artinya manusia normal kalau hidup pengen kaya, karena semuanya itu harus seperti Nabi Sulaiman. Sama Nabi siapa tuh yang kaya tuh, yang ganteng banget itu, yang digoda perempuan tapi dia ogah, siapa tuh namanya? Nabi Yusuf. Kalau jalannya aja orang perempuan Lebak Wangi kalau lagi motong cabai itu bisa keiris itu yang namanya tangannya itu. Karena apa? Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kira-kira di Lebak Wangi masih ada nggak yang seganteng Nabi Yusuf? Ada, namanya Sahrul Sahwani. Mudanya ganteng banget itu, hidungnya rada bete. Ini udah aja saya dikasih duit dia pulang nih bagus. Saya sering ngomong nih. Bisa jadi. Ya orang keduanya Bang Awi, ya siapa lagi? Iya. Udah bininya udah girang bener itu belakang. Termasuk ternyata beda laki gue. Kita doain semoga orang laki di di Lebak Wangi semuanya kayak Nabi
Nabi Yusuf, akhlaknya kayak Nabi Yusuf, kayaknya juga kayak Nabi Yusuf. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah capek bilang kalau lagi sholat tarawih. Karena saya dapat dengar kalau sholat sholat tarawih di Babur Rahim, pulang sholat tarawih ini satu hari dikasih duit seorang 5 juta. Siapa yang mau kasih masalahnya? Ya, aminin gak tuh kalau begitu? Ibu bapak, kalau sudah masuk setengah dari yang namanya bulan Ramadan, ada dalam kalangan mazhab Syafi'i itu wanis fil baqi, sisa dari 15 itu sholat tarawihnya enggak seperti biasa yang dibacain imam. Biasanya imam baca al-hakumut dulu, baru baca qul hu, ya, baca wailul, baru baca qul hu, baca qul ya, baru baca qul hu. Maka inilah yang diajarin sama guru-guru kita. Kalau jadi imam di mana aja makmumnya banyak, udah tua renta, maka bawa surahnya yang kul aja. Tahu yang kul? Tuh, tahu. Maksudnya yang kul itu yang dingin aja. Kul ya, ama kul a'udzu birabbil falaq. Ya gitu. Karena di zaman Rasulullah ada orang petani protes sama Rasul, ya Rasul, ya dari imam bacanya panjang bener. Pas lagi dia sholat, saya tinggal aja udah. Itu imam kaget pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kagak ada. Artinya emang udah diajarin dari zaman Rasulullah. Siapapun kita yang punya hafalan, siapapun kita yang punya hafalan Quran, tetap harus melihat jamaah. Kalau jamaahnya umur 30, sweet 17, itu kalau bisa bacanya Yasin itu. Iya, Yasin. Hati-hati batuk. Hati-hati nih. Allahu Akbar. Karena nggak boleh, kata Nabi nggak boleh. Kalau ada orang sholat menggerutu, nggak boleh. Ya gitu. Makanya Ustaz Abdillah favoritnya banyak nenek-nenek. Tapi Ustaz Abdillah dicepat bener ini. Nenek-nenek tapi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini dari kemarin ya, udah ganti bukan kulhu lagi, namanya surah Al-Qadr. Inna 6 harokat panjang, dibaca 4 boleh, dibaca 2 boleh, tergantung dalam keadaan dan kondisi. Ibu kira-kira pengenan 6, 4, 2 apa 12 panjangnya? Pengennya apa 2 Ustaz? Kalau bisa enggak apa-apa. Yang penting panjangnya batasannya 2, 4, 6, enggak boleh lebih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, disambung qadri baru nyambung. Kalau Ustaz dibacanya bukan al-hakumut dulu, malah inna anzalnanya dulu, karena urutan Al-Quran inna anzalna duluan baru al-hakumut takasur. Sebagian ulama bilang dosa orang kalau baca Quran dari yang bawah terus baca yang atas. Umpama dia baca kuliah, habis baca kuliah baca al-hakumut itu nggak boleh. Nanti kalau di rumah baca sendirian diurut dari atas ke bawah. Nah ibu kalau ngurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ya? Dari kaki dulu ya? Itu tukang urut, bukan lagi baca Quran. Tapi kalau baca Quran kudu dari atas baru ke bawah. Ibu baca wadduha, jangan naik ke atas, wasamsi, kagak boleh. Bahkan sebagian ulama bilang hukumnya dosa, karena Quran udah capek-capek di bawah Rasulullah, udah ada urutannya. Umar udah bikin Al-Quran, udah ada urutannya, nggak boleh dibolak-balik. Yang kasihan udah rakaat pertama sholat maghrib baca Anas, dia bingung apalagi gue baca nih. Rakaat kedua dia baca huruf hijaiyah alif ba ta.
Artinya inilah yang diajarkan oleh para imam kita, baca surah dari yang terpanjang atau yang teratas baru yang terbawah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu lagi kebiasaan umat Islam Indonesia, kalau udah malam 15 itu salat tarawihnya ada kunut. Ini kalau di Lebakwangi paling tenar, Ustaz, kunutnya kunut panjang apa kunut pendek? Ibu, nggak ada yang namanya kunut pendek. Di mana-mana kunut itu panjang. Siapa orang yang sholat sendiri baca kunutnya pendek, kagak sampai pas sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, fa batalat sholatuhu, maka batal sholatnya kalau dia sholat sendiri. Ini kebanyakan kan, Ustaz saya kunutnya pendek Ustaz. Allahumma hdini biman hadait, terus wa'afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa barikli bima atait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Tanya sama ibu-ibu, terusannya apa kata? Oh bagus. Kalau dia kagak hafal itu sholat sendiri nggak sah itu sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i harus sampai habis. Kalau dia belum nggak hafal, datang ke masjid, ke mushola Bapak Ibrahim, mendingan jadi makmum. Kalau imamnya hafal cukup, makmumnya ucapin amin 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 amin. Ya kan? Allahumma hadina fiman hadain. Apa jawabannya? Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Amin. Terus tabaraka rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sononya harus dibaca juga tuh. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i kunut itu harus full sampai akhir, sampai sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ada satu ayat yang berbunyi, Bu, falamma asuddahu, dan apabila seseorang itu sudah sampai umur arba'ina sanatan, umur 40 tahun. Mau nanya, ini yang sholat di Bapak Ibrahim umurnya rata-rata udah lebih dari 40. Oh nyari bener mama semua nih. Nah, artinya Allah ajarin suruh banyak baca doa. Robbi, ayo ada hafal kan nih? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Ibu lihat di surah Al-Ahzab itu nanti ayat 15 ya, diapalin. Disuruhnya umur 40 tahun. Ustaz sudah kelewat, saya belum hafal, umur udah bocah, apalin. Itu doa bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga kepada kedua orang tua. Karena orang tua kalau udah umur masuk 60, 70 udah rada-rada lupa baca doa itu. Jadi yang mewakili si anak. Ya Allah, saya bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada saya, juga kepada kedua orang tua. Karena orang tua umur 60, 70, 80 lupa akan doa ini. Apalagi permintaannya wa aslih li fi zurriyati, ya Allah, saya minta anak keturunan saya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, yang terakhir adalah inni tubtu ilaika, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, wa inni minal muslimin, dan kami termaksud orang-orang yang berserah diri. Ya Bu ya, kalau 40, 50, 60 baca ini yang namanya doa. Biar kita dinyatakan orang-orang yang pandai mensyukuri ini
nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wartawan RCTI baju merah udah bilang, Ustaz, tuh wartawan RCTI namanya Ujang Junet. Nah, kameranya udah kemari aja itu. Ustaz, 20 menit Ustaz. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Dan membawa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah